Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niat Ahmad, mahasiswa KKN UNED. Di sini saya akan melanjutkan pelatihan atau pendampingan program saya minggu kemarin ya. Yang kemarin itu kan cara pembuatannya untuk jamu tradisional penambah imun tubuh. Terus kalau yang sekarang ini mungkin dari ibu-ibu ada yang berminat seperti yang ini, mungkin mau dijual atau gimana. Jadi saya akan melakukan pendampingan tentang cara pemasarannya biar insya Allah bisa lebih tepat sasaran. Jadi di sini program saya namanya branding jamu tradisional dan strategi pemasaran melalui media sosial. Ini berlaku untuk jamu yang kemarin atau produk apa aja yang mau dijual. Jadi yang bisa diserap dari sini adalah cara-cara untuk penjualannya. Yang akan dibahas di sini seputar yaitu antara lain dampak media sosial, teknik peningkatan media sosial, platform atau media sosial yang perlu dicoba, yang gimana ya, yang misalnya WA, Facebook, Instagram, terus target pemasaran sama cara memulai. Pentingnya media sosial itu sangat penting tentunya ya Bu, karena sekarang kan kita hidup di era digital, apalagi di masa pandemi COVID ini semuanya hampir serba melalui HP kan. Jadi pentingnya itu manfaat dari pemasaran melalui media sosial adalah yang paling penting meningkatnya jumlah penjualan produk. Jadi kenapa saya lebih menyarankan untuk menggunakan media sosial, karena kalau media sosial itu misalnya kita mempromosikan dalam media sosial, jangkauannya, lingkup jangkauannya yang bisa dijangkau tuh lebih jauh gitu. Kalau tanpa sosial media kan hanya taunya dari kayak mulut ke mulut gitu, kayak yang misalnya saya beli, terus saya nyampein ke tetangga ke tetangga, jadi persebarannya lumayan lama kan. Kalau di sosial media atau bisa di grup Facebook yang anggotanya bisa puluhan ribu, kan sudah banyak grup Facebook di ini kayak Suara Rakyat Bondowoso, Toko Online Bondowoso, itu anggotanya bisa sampai 100.000. Jadi sekali posting yang ngebaca itu bisa banyak banget. Jadi peluang untuk orang minat beli produk kita jauh lebih besar. Yang paling penting juga harus lebih bijak dalam memilih sosial medianya. Kalau misalnya seperti ketahui kalau ibu-ibu seringnya mainnya WhatsApp ya, pakai WA ya, dari grup ke grup gitu kan. Saya sarankan untuk coba di Facebook. Di Facebook itu ada banyak grup, nanti caranya gampang. Tinggal join grup kayak Toko Bondowoso, itu joinnya juga gratis, tinggal pencet masuk. Itu sudah di grup itu ada 100.000 orang gitu. Jadi begitu kita memasarkan produk, yang lihat tuh sudah banyak banget. Saya sendiri juga dulu pernah mencoba dan alhamdulillah gimana ya? Kalau di Facebook itu kita grupnya kan ada macam-macam, ada yang jual grup online shop, ada yang grup jual produk kecantikan, ada yang jual produk kesehatan gitu. Jadi jauh lebih tepat sasaran. Kalau misalnya kita jual produk kecantikan ya promosinya di grup kecantikan, kalau kita jual produk kesehatan di grup kesehatan gitu. Yang tentunya kalau misalnya kita iklan di TV itu kan pecintanya banyak, misalnya ada yang suka acara pendidikan, ada yang suka acara hiburan, ada yang ngikutin artis. Kita masukin satu produk masuk ke TV, itu kan maksudnya gimana ya, tidak semua orang itu minat ke apa yang kita jual gitu. Misalnya kita jualnya produk kesehatan, tidak semua orang yang nonton di TV mungkin 1/5-nya aja yang suka produk kesehatan atau acara kesehatan. Tapi kalau kita masukkan di grup Facebook itu misalnya sesuai tujuan di grup kesehatan, hampir rata-rata minat gitu. Hampir rata-rata minat ke produk kesehatan ini. Terus cara meningkatkannya itu yang pertama pelajari audiens sasarannya. Jadi kan seperti misalnya ini jamu tradisional penambah imun tubuh, yang rawan terkena COVID kan lansia atau yang mempunyai penyakit lanjutan. Jadi sasarannya asal kita tahu dulu siapa yang dituju, jadi lebih tepat sasaran aja gitu. Misalnya saya dipromosiin produk susu buat penguat tulang, belum tentu buat saya, itu untuk orang lansia. Atau kalau kita nawarin produk kecantikan ke lansia, sudah kurang minat kan, waktu harusnya itu ditawarinnya ke orang yang lebih muda. Yang penting itu kita tahu sasaran kita tuh yang mau dijual itu apa, yang mau dijualin tuh siapa. Terus
Yang kedua, aktif dalam berinteraksi. Ini kunci juga. Jadi misalnya kita sudah mempromosikan misalnya lewat Facebook atau Instagram, kontaknya kan pasti lewat WA. Orang kalau mau ngechat kita dikasih nomor WA kan di produknya itu. Jadi kita harus sering-sering dibuka gitu, sering aktif buat balesnya. Terus menggunakan influencer juga bisa. Influencer itu yang orang yang membawa pengaruh. Misalnya di kawasan desa sini ada orang, salah satu misalnya anak yang terkenal atau pengikutnya banyak atau temennya banyak, jadi bisa aja kita ngasih ke orang itu gratis satu, biar orang itu nyampein ke orang-orang lain, itu bisa juga. Dari yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang mengganjal atau ada yang mau ditanyakan dari Bu itu, dilanjut sama Kalau untuk pemasaran di desa ya pemasaran di desa. iya kan, soalnya ingin tahu di desa sendiri saya nyosoin dia tuh tempe itu ya mungkin ya kalau di desa banyak tuh kan yang tidak punya HP, terus pemasarannya apa tetap door to door kita pemasarannya itu ya, cara mempromosikannya Bisa dicoba lewat yang tadi saya bilang, orang yang berpengaruh di desa gitu Bu. Misalnya Pak iya RT-nya Pak RT atau siapa yang banyak relasinya, atau misalnya ada orang desa sini yang lumayan terkenal atau followernya banyak, temennya banyak, bisa ngasih produk gratis ke orang itu satu, biar dipromosiin gitu dari mulut ke mulut. Jadi bukan kita yang kerja, kita cukup ngasih produk ke satu orang, kan rugi satu tapi baliknya bisa lebih tuh, karena orang itu sudah banyak relasi gitu. mungkin kalau di sini ke Pak RT-nya gitu. Ke Pak RT bisa, terus ke ya itu. Ya Bu RT benar tidak, soalnya saya ini yang pengalaman itu di desa terpencil kayak Kandili, umpama mau promosikan di sana ya, di sana mayoritas banyak yang nggak pegang HP ya. Atau misalnya ada yang kerja di kantor, misalnya di Bondoso kerjanya, bawain satu, nanti kan nyampe mulut ke mulut ke temannya di kantor gitu. Nanti orang kantor tuh ini Bu, apa, gampang kepengaruh buat beli-beli. Tester. Mungkin ada lagi yang ditanya? Sudah? Baik, kalau sudah saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.